Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas tamu ya. Ini PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi kegiatan operasional perseroan ini saya ambil dari materi public expose-nya ya. Jadi perolehan kontrak baru untuk kapal Petroleum Excelsior dan Petroleum Winners. Ini materi public expose di Juni 2020 ya. Lalu adanya kerjasama operasional dengan PT Duta Lintas Transportasi atau DLT. Dan perolehan kontrak baru atas kapal AWB Amaris yang dimiliki oleh PT DLT. Nah, perseroan sendiri mendirikan dua entitas anak, yaitu PT Sentra Tamarin Samudra dan PT Samudra Sukses Gemilang. Lalu untuk komitmen menjaga pemenuhan kewajiban perbankan, nah ini perseroan udah melakukan restrukturisasi. Ini juga udah disampaikan di materi public expose ini. Dan perseroan terus melakukan ya, mengikuti tender-tender untuk memperoleh kontrak baru. Oke, jadi perseroan kita bisa lihat ya. Di sini informasi terkini kapal P-Winners yang telah mendapatkan kontrak di bulan Desember ini belum bisa bekerja ya karena user menunggu harga minyak membaik. Karena kita tahu sendiri di tahun 2019 tahun 2020 harga minyak itu turun cukup cepat ya, bahkan di kuartal 1 2020 itu ya harga minyak turun bahkan sempat minus. Makanya orang-orang yang tadinya mau bisnis minyak itu jadi bingung ini sebenarnya saat yang tepat atau tidak. Nah, cuman kalau misalnya kita perhatikan di kuartal 3 tahun 2020 dan kuartal 4 tahun 2020 harga minyak itu udah mulai membaik. Lalu kenaikan operasional cost karena memang pemenuhan persyaratan protokol kesehatan ya, karena harus dilakukan rapid test, lalu harus menyediakan sanitizer dan lain sebagainya, operasional cost otomatis meningkat. Nah, namun produktivitas tidak maksimal ya, supply parts tertunda sehingga operasional kapal jadi melambat. Jadi memang banyak sekali kendala-kendala yang akhirnya harus dihadapi oleh perseroan ya, kayak misalnya pengiriman supply parts yang tadinya bisa cepat tapi karena tertunda makanya operasional kapal juga jadi melambat. Nah, tertundanya pelaksanaan tender-tender ini juga membuat kinerja perseroan ini dalam waktu dekat itu jadi dipertanyakan. Namun yang cukup menarik kalau misalnya kita lihat di sini ya, di dalam laporan keuangannya kalau kita perhatikan pendapatannya itu justru meningkat. Ya, meningkatnya bahkan 40% lebih dari 7,2 juta US menjadi 11,4 juta US. Yang tadinya laba kotornya minus, sekarang udah bisa profit sekitar 1,3 juta. Jadi ini udah sangat membaik. Dan kalau misalnya kita lihat bebannya sih memang naik, tapi memang labanya ini yang tadinya minus ya, laba usahanya ya minus 700.000 US, sekarang udah bisa plus 555.000 US. Nah, tapi sayangnya memang beban keuangan perseroan ini masih tinggi banget sekitar 1,1 juta US. Makanya perseroan udah rugi ya, masih rugi sekitar 411.000 US. Namun udah membaik jauh ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ruginya ini hampir 2 juta US. Kalau misalnya kita mau lihat dari trennya dari waktu ke waktu ya, dari income statementnya, memang pendapatan perseroan ini dari 2015 sampai 2019 ini cenderung turun. Ya, sempat 345 miliar tapi di tahun 2019 216 miliar. Laba bersihnya yang tadinya bisa profit di tahun 2015 sekarang justru malah ruginya 142 miliar. Kalau misalnya kita mau lihat dari cash flow statementnya, ini masih positif cash flow from operationnya, karena memang beban ini paling banyak di depreciation, makanya cash flow from operationnya positif, dan cash flow from investingnya atau capexnya itu jauh lebih kecil ya, cuma sekitar 11 miliar. Makanya di sini bisa kita katakan ada free cash flow sekitar 60-an miliar ya, free cash flow-nya sekitar 60-an miliar, dan sisanya itu harus digunakan untuk membayar utang ya,
Lalu untuk dari key statistiknya kita bisa lihat juga di sini ya. Current ratio 1,29 masih oke ya, walaupun tipis banget. Harusnya kalau bisa di atas 1,5, DAR-nya juga agak tinggi ya di 0,8 tapi masih di bawah 1. Jadi masih oke lah. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah harganya ya. Harganya kalau misalnya kita lihat dari price to book value ratio-nya ini masih tergolong mahal ya, di kisaran 3,09 kali. Nah, jadi memang harganya cenderung mahal 3,09, tapi kalau misalnya kita lihat di tahun-tahun sebelumnya net profitnya Perseroan ini masih negatif terus. Ya, walaupun di kuartal 3 udah sempat bisa positif di 5 miliar rupiah ya ini ya. Tapi masih belum bisa setinggi harganya. Ya, harganya sekarang 1,8 triliun, tapi labanya cuma 5 miliar. Jadi secara historik kinerja perusahaan ini kurang gitu bagus. Jadi secara fundamental sebenarnya kurang gitu menarik ya. Tapi ada mulai pembalikan secara kinerja, tapi ya kinerjanya juga belum bagus-bagus banget. Cuma 5 miliar di kuartal 3 tahun 2020. Oke, jadi kalau misalnya disimpulkan harga saham ini cenderung mahal ya untuk saat ini. Padahal harganya udah di Rp50 per lembar saham. Jadi semoga video kali ini bermanfaat tentang pelayaran Tamarin Samudra Tbk atau kode sahamnya TAMU. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.